Ada 3 kata penting selain iman dan rahmat. Dibuka dengan iman. Innamal mu'minun. Artinya apa? Nah, kita benarkah telah memberikan sesuatu untuk mereka? Ini makna persaudaraan, ukhuwah. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Persaudaraan. Apa itu persaudaraan? Allah ringkas dalam satu ayat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ada 3 kata penting di sini selain iman dan rahmat. Dibuka dengan iman. Innamal mu'minun. Artinya apa? Syarat untuk berukhuwah yaitu beriman. Karena orang yang tanpa iman dia tidak akan pernah berukhuwah. Yang ada hanyalah kepentingan. Jadi orang yang tidak punya iman, yang mengikat mereka bukan persaudaraan, tapi mereka diikat dengan kepentingan-kepentingan. Ada macam-macam kepentingan, kepentingan politik, kepentingan harta, kepentingan ekonomi, apa aja. Tapi kalau orang beriman enggak. Ketika sudah punya iman, pasti bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kata innamal di sini hasr untuk identifikasi bahwa orang yang beriman pasti bersaudara. Nah, persaudaraan itu maksudnya apa? Definisi persaudaraan adalah salamatus sadr. Paling ringannya adalah bersih hatinya, tidak ada benci sama sekali, tidak ada prasangka buruk sama sekali terhadap saudaranya. Kalau masih ada benci, ada prasangka buruk, berarti bukan bersaudara. A'lah, paling tingginya persaudaraan adalah al-isar. Dia mengutamakan saudaranya. Kalau hari ini kita merasakan punya saudara di Palestina, benarkah kita telah mengutamakan mereka atas diri kita sendiri? Benarkah seperti itu? Saya menemukan ada salah seorang, Masya Allah, memberikan apa saja yang dia miliki. Saudara kita di Palestina, mereka memberikan semuanya untuk membela Masjid Al-Aqsa. Nah, kita benarkah telah memberikan sesuatu untuk mereka? Ini makna persaudaraan, ukhuwah. Masya Allah. Lalu kata Allah, bagaimana cara menjaga ukhuwah ini? Lakukan yang kedua, fa'aslihu baina akhwaikum. Bahwa tabiat bersaudara itu pasti ada pergesekan. Seperti daun pintu dengan kusennya. Karena bersama-sama maka selalu terjadi benturan. Setiap yang bersama-sama ada gesekan pasti. Nah, karena itu kata Allah, fa'aslihu baina akhwaikum. Jangan mempermasalahkan gesekan. Jangan mempermasalahkan benturan, tapi kamu melakukan islah. Fa'aslihu baina akhwaikum. Nah, kalau kamu melakukan islah, baru kamu akan mencapai level takwa dalam persaudaraan. Wattaqullah. Masya Allah. Di sini kita mengerti bahwa jalan iman itu untuk mencapai takwa harus dibuktikan dengan persaudaraan dan dibuktikan dengan islah, yaitu memperbaiki sama saudara. Orang yang hanya ibadah ritual, ya baca Quran, zikir dan sebagainya, dia tidak akan pernah merasakan yang namanya takwa tanpa melalui proses perjuangan menegakkan ukhuwah dan menegakkan islah. Masya Allah. Dari sini akan mencapai takwa. Wattaqullah. Nah, begitu kita terpenuhi semuanya, iman ada, ukhuwah ada, islah ada, takwa ada, kata Allah, dalam kesempatan ini, dalam kondisi ini, Allah pasti menurunkan rahmatnya. La'allakum turhamun. Berarti mengapa para sahabat dulu mendapatkan rahmat Allah? Karena mereka berhasil membuktikan iman, mereka berhasil membuktikan persaudaraan, mereka berhasil membuktikan islah, dan mereka berhasil menunjukkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka menjadi umat yang penuh dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mereka hadir di muka bumi, benar-benar menjadi rahmat bagi manusia di muka bumi. Makanya di mana mereka hadir, mereka menyebarkan ketenangan, bukan menyebarkan permusuhan, bukan menyebarkan perpecahan, bukan. Mereka menyebarkan kerahmatan, yaitu kebahagiaan. Bagaimana dengan semua itu? Kita tetap produktif berdakwah. Dalam hal ini saya ingatkan 3 hal. Pertama, bahwa ada satu surah yang pendek dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr. Di dalamnya ada pesan bahwa iman tidak akan sempurna, amal soleh tidak akan sempurna tanpa melakukan dakwah. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inti dakwah ada 2. Pertama, mengajak orang berpegang teguh kepada kebenaran, wa tawassaw bil haqq,
Kemudian setelah berpegang teguh pada kebenaran dengan ilmu yang benar, pemahaman yang benar, bukan asal pemahaman. Banyak orang ya Quran hadis, tapi pemahamannya salah. Nggak bisa begitu. Kita harus dengan pemahaman yang benar dan fikih yang benar seperti yang para ulama ajarkan. Makanya kemudian di sini watawasau bil haqq. Nah, setelah kamu kata Allah berpegang teguh pada kebenaran, pasti Allah akan menguji. Makanya di sini berlaku dakwah berikutnya, yaitu watawasau bis sabr. Pada saat ujian datang, ujian bermacam-macam, ujian maksiat, ujian kemewahan, ujian ketenangan, ujian macam-macam, semua ujian, karena semua hidup ujian. Dan ujian kesulitan juga. Ujian walabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Semuanya itu, kelaparan, ketakutan, ketidaktenangan, semua itu ujian. Kata Allah, wa tawassaw bis sabr. Kamu saling berdakwah, menasehati kesabaran. Ini pesan soal asal. Dan kemudian yang kedua, bahwa untungnya orang berdakwah adalah seperti para sahabat. Kalau kita sekarang mengenal teori downline. Nah, kita ambil downline-nya ini dari segi pemahaman konteks Islam. Ya, saya tidak setuju saya tidak membicarakan tentang masalah hukum apa itu downline dan sebagainya. Tapi yang jelas saya akan mengambil sisi bagaimana dalam Islam itu ada yang namanya downline pahala, yaitu man dalla ala khairin kafa'alihi. Siapa yang berdakwah menunjukkan seseorang kepada kebaikan, dapat pahala yang sama seperti orang mengerjakannya. Para sahabat, guru kita semua, downline-nya sudah sangat panjang, generasi-generasi sampai kita. Maka semua pahala yang kita kerjakan hari ini tinggal di copy paste, dikirim ke rekening para sahabat. Di para sahabat sudah apply luar biasa. Makanya kata Nabi apa? La tasubbu ashabi. Jangan kamu coba-coba mengejek sahabatku. Wallahi demi Allah, kata Nabi, lau anfaqta misla Uhudin dahaba. Sekalipun kamu berinfak emas sebesar gunung Uhud, lan tasila ila muddi ahadin. Kau tidak akan sampai kepada segenggam pahala sahabat. Wala nasifahu, bahkan separuh genggaman pun gak akan nyampe. Artinya apa? Berinfak emas sebesar gunung Uhud, pahala kita masih sedikit dibanding pahala para sahabat. Kenapa? Karena semua pahalanya di copy paste dikasih ke para sahabat. Para sahabat itu apply luar biasa. Nah, ini pentingnya kita berdakwah. Orang yang tidak berdakwah, maka dia hanya dapat pahala apa yang dia kerjakan. Yang dikerjakan dia dapat, tapi tidak dikerjakan dia nggak dapat. Tapi kalau berdakwah, maka dia sedang tidur mungkin, istirahat. Yang dia dakwahin membaca Quran, pahala baca Quran. Yang dia dakwahin dia sholat, pahala sholatnya. Yang dia dakwahin bangun sholat tahajud, dia kebagian sholat tahajud. Jadi yang dia dakwahin berdakwah juga, dapat pahala dakwahnya. Yang dia dakwahin mengajar 1.000 orang, dapat pahala sejumlah 1.000 yang dia ajak. Masya Allah, nggak pernah berhenti orang berdakwah itu, pahalanya mengalir. Itulah untungnya kita berdakwah. Tapi orang yang tidak berdakwah, ya mereka orang pasif namanya. Disebut oleh Allah dengan istilah al-qaidun, yaitu orang yang pasif. Tapi orang yang aktif berdakwah, al-mujahidun. Kata Allah, la yastawil qaidun mujahidun. Tidak mungkin sama. Orang yang pasif dengan yang aktif tidak akan sama. Makanya berdakwahlah sahabat Allah. Karena dengan dakwah kita akan menjadi berkah dan pahala kita akan terus mengalir tanpa sedikit pun berkurang. Masya Allah. Yang terakhir adalah orang yang berdakwah, dia akan aman di dunia dan aman di akhirat. Saya sebutkan kisah Ashabus Sabt, ya, yaitu kisah Ashabus Sabt. Saya sebutkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 163. Al-A'raf 163. Di sini ada kisah tentang peristiwa Sabt. Jadi dulu ada sekelompok Bani Israel yang mereka hidupnya di tepi laut. Mereka pekerjaannya memancing ikan. Di hari Sabtu mereka tidak boleh memancing ikan karena itu hari ibadah. Nah, anehnya ikan-ikan itu dia kalau hari-hari biasa dia jauh ke tengah laut sehingga mereka kesulitan untuk mencari ikan. Tapi di hari Sabtu ikan-ikan itu menepi ke pantai, melompat-lompat di pasir gitu ya. Kayak mancing-mancing gitu loh. Nah, kayak menggoda gitu. Nah, akhirnya mereka kumpul. Nah, ini gimana nih cara menyikapi ikan-ikan ini? Kita mancing hari Sabtu nggak boleh. Kalau hari biasa nggak ada ikan. Gimana nih caranya? Akhirnya mereka sepakat rapat. Gini aja, kita bikin tambak. Pas hari Sabtu nanti ikan masuk ke tambak.
kita tetap ibadah. Hari Ahad kita ambil itu ikannya. Ada seorang mengatakan itu nggak boleh. Itu namanya ngakalin syariat, ngakalin aturan Allah. Nggak boleh itu. Ah, kamu bodoh. Ini kan cerdas namanya. Kita cerdas, tetap ibadah, tapi menghasilkan. Kata mereka, oh ini oke, kata mereka. Tapi kata yang ini enggak. Saya tidak setuju. Karena ini namanya ngakalin syariat. Kata Allah dengan cara apapun nggak boleh. Pokoknya kamu ibadah di hari Sabtu. Nggak boleh ngakal-ngakalin. Udah, akhirnya disingkirkan ini yang berdakwah. Mereka tersepakat bikin tambak. Benar, tambak jadi hari Sabtu ikan masuk ke tambak itu. Hari Ahad mereka berpesta pora. Nah, setelah 3 hari mereka berpesta pora dengan ikan-ikan itu. Tiba-tiba tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu. Yang keluar hanya 1 orang yang berdakwah tadi itu keluar. Dia melihat, loh kok sepi kampungku, ada apa? Ternyata apa? Setelah 3 hari, semua mereka dimasak oleh Allah. Wajah mereka diganti kera. Dan semua struktur tubuh mereka berganti kera. Biasanya manusia yang dimasak, diganti menjadi makhluk lain, dia umurnya 3 hari. Setelah itu dia mati. Benar, ternyata mereka setelah itu mereka mati, diganti kera oleh Allah SWT. Ini ceritanya. Was'alhum al-qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Silahkan kau intip cerita mereka yang hidup di tepi laut. Idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihi. Di hari Sabtu mereka melanggar karena di hari Sabtu itu ikan-ikannya datang. Sur'a, banyak sekali ikannya datang. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Selain hari Sabtu enggak datang ikan itu. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Begitu kami menguji mereka. Mereka patuh atau enggak? Atau mereka berfasik? Wa idh qalat ummatun minhum. Ada orang menegur orang yang berdakwah tadi itu. Lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Kenapa kau memberikan nasihat kepada mereka? Kenapa kau menegur mereka? Mereka sudah tidak bisa beri nasihat. Apa kata pendai ini yang berdakwah ini? Qalu ma'ziratan ila rabbikum. Nanti di hari kiamat aku punya alasan bahwa aku sudah menegur mereka, aku sudah mencegah mereka. Kalau aku diam, aku ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku supaya punya jawaban kepada Allah, aku sudah menegur ya Allah. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu. Nah, setelah mereka berpesta pora dengan ikan-ikan itu, falamma nasu ma dzukiru bihi. Begitu tiba saatnya mereka terlena dengan pesta pora dengan ikan-ikan itu. Anjaynal ladzina yanhauna lis-su. Kami selamatkan orang-orang yang berdakwah tadi itu. Wa akhadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is. Dan aku azab mereka yang melanggar itu bima kanu yafsukun. Karena dosa-dosa mereka. Falamma atau ammanuhu anhu. Ketika mereka sudah bersenang-senang dengan pesta pora itu. Qulna lahum. Seketika kami ucapkan. Kata Allah. Kunu kiroyatan khasi'in. Jadilah kamu semua kera. Maka langsung seketika mereka menjadi kera. Yang hina. Dan Allah SWT memasah wajah mereka. Itulah pentingnya kita berdakwah. Agar apa? Agar kita jangan sampai menjadi kera. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Terakhir, ini hanya Sofyan makan sirih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren FAT, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri. Dari Papua, dari Alor, NTT, ya, dari Sulawesi, dan banyak sekali. Dari Sumatera, mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga. Dan mereka, para penghafal Quran, akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka du'afa dan yatama di pesantren FAT yang Abi Amir asuh di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor.